Ya, halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ricky dan di video kali ini kita akan lanjut tutorial kita seputar kode igniter. Nah, jika teman-teman mengikuti video ini dari awal, pasti teman-teman sudah memiliki 3 view dengan satu view yang masih bawaan itu welcome message, kemudian ada 2 controller yaitu data dan welcome. Dan jika kita lihat, kita kembali lagi ke project kita yang sebelumnya. Ketika kita akses localhost / nama folder project kita, maka tampilannya masih tampilan home awal dari si kode igniter. Jadi sekarang kita atur routes-nya. Kemudian di bagian default controller kita ubah dengan nama controller yang telah kita buat dengan nama data. Oke, kita save. Kemudian controller data boleh kita hapus karena udah kita nggak gunakan lagi, dan welcome message juga boleh kita hapus. Oke, sekarang ketika kita akses localhost / nama project kita, maka tampilannya adalah tampilan data barang kita. Oke, di sini tampilannya masih sederhana banget ya. Kita masih menggunakan HTML biasa. Nah, sekarang kita akan gunakan framework Bootstrap. Silahkan teman-teman akses get Bootstrap. Silahkan get bootstrap.com dan pilih ke bagian get started. Di bagian sini teman-teman bisa copy dari head sampai dokumen HTML. Dan pastikan juga teman-teman udah aktifkan localhost teman-teman ya. Silahkan teman-teman copy dari body. Dari body aturannya. Nah, seperti ini. Sama aja sih. Tinggal ketik body. Oke. Kemudian kita di bagian footernya kita copy juga. Nah, ini dari tabel. Oke. Kita save. Nah, ketika kita jalankan, tampilannya udah boleh berubah ya. Sekarang kita harus buat div containernya dulu. Sekarang div, kita buat atribut kelas container. Ini ya, container. Oke. Kemudian div lagi. Di sini kelasnya row. Oke. Kemudian tabel teman-teman, tabel yang telah kita buat boleh kita pindahkan di dalam kelas row. Dan ketika kita refresh, tampilannya sudah seperti ini, dia ada di tengah. Nah, sekarang si tabel belum kita kasih kelas. Teman-teman bisa lihat di Bootstrap, kemudian cari dengan kata tabel. Table, table, mana sih? Kok nggak muncul? Table. Seharusnya ada table sini sih. Teman-teman bisa tambahin aja sih di bagian table, kita buat sebuah kelas dengan nama table. Ini kenapa nggak muncul ya? Nah, ini ada ini. Tadi ada, sekarang kadang ada. Oke, ini dia. Nah, teman-teman bisa contoh yang ada di sini, ada table untuk kelas table, kemudian di sini ada table drag, tapi kita di sini kita pakai kelasnya table aja. Kita refresh. Dan tampilannya udah berubah. Si input barangnya belum ya. Si input barang lokasinya ada di sini. Si input barang sama si button, si update sama hapus, kita mau jadikan dia sebuah button. Silahkan teman-teman cari lagi sini button. Nah, silahkan copy untuk kelas, si bebas ya, mau pilih yang mana. Di sini saya pakai kelas button primary untuk si update. Kemudian kelas danger untuk si hapus. Kemudian untuk si input barang aku mau pakai si info. Nah, tambahin di sini. Kita save. Kita refresh lagi. Nah, tampilannya seperti ini. Tapi si ini
kita masukkan ke bagian div row. Oke, kita refresh. Oke, udah ada di sini ya. Sekarang kita buat icon untuk setiap tombol yang ada. Silahkan cari ini, pergi ke menu icon. Kemudian kita bisa cari di sini untuk si update, kita akan gunakan icon gear. Ada nggak di sini? Atau bisa kita cari aja deh. Gear ada ya. Oke. Ups, koneksi. Oke. Ini kita copy aja. Taps. Si update yang mau kita pakai bakalan kita gunakan icon gear. Oke. Kita copy, kita nggak pakai font awesome, tapi kita pakai icon yang dari si Bootstrap. Oke, kembali lagi, kita akan gunakan icon delete. Oke, ini kita copy lagi seperti sebelumnya, kita pastikan di sini. Kemudian si input barang, kembali pencarian, kita cari untuk si input sini. Kok kesini sih? Add ada nggak? Kita nggak add, atau cari aja dari sini deh. Lama. Gunakan yang mana ya? Nah, kita bisa gunakan ini. Kita copy, kemudian kita pastikan di dalam input barang. Oke, sekarang kita refresh, apa yang terjadi? Oke, sekarang udah ada input barang, update, dan hapus. Sekarang untuk si update, tampilannya masih seperti ini karena kita belum gunakan Bootstrap di dalamnya. Untuk mempermudah, di bagian ini kita bisa hapus dulu ini. Kita akan gunakan seperti ini. Oops. Title. Oke. Tapi jika kita gunakan ini, kita kembali lagi ke controller data. Kemudian kita tambahkan di sini data title. Titelnya itu si data barang. Nah, nanti si title ini yang bakalan ditampilkan di title ini. Nah, itu dia. Jadi ketika kita refresh, seharusnya ini berubah menjadi data barang. Oke, udah berubah menjadi data barang ya. Sekarang mari kita pecah template yang udah kita buat ini biar bisa digunakan oleh halaman si update dan halaman si input. Oke, sekarang copy dari head yang di atas sampai ke bagian body ataupun bagian row. Kita cut, kemudian di folder view kita buat folder baru lagi dalamnya. Kita buat namanya elemen. Oke. Kemudian di bagian elemen kita buat file. Kita pastikan si head tadi dengan nama head.php. Ya, .php. Oke. Simpan. Sekarang kita potong lagi si bagian footernya. Nah, div kita potong. Jadi nanti tinggal ada tabel dan di atas itu ada tombol link. Oke. Kita paste, kemudian kita buat sini namanya footer.php. Sekarang kita save. Ketika ini kita refresh, maka tampilan seperti ini karena dia belum kepanggil si head sama si footer. Nah, kembali ke controller data. Sekarang kita panggil mereka. Load view. Si footer ada di elemen. Kemudian ada si head di head. False-nya kita hapus. Ini kita hapus data yang ini karena udah ditarik sama si head.
kemudian kita load view lagi. Di sini namanya elemen dan si footer. Oke, kita hapus saja. Nah, sekarang kita refresh. Nah, sekarang template kita bakalan bisa digunakan untuk si semua halaman mulai dari input data dan update. Ini boleh kita copy. Kemudian untuk si input data, ketika from validation hasilnya false, bisa kita pastikan di atasnya. Kemudian kita pastikan lagi di bawahnya, dan ini kita jangan lupa untuk mengubahnya menjadi footer. Oke, lakukan hal yang sama untuk si update juga di bagian from validation ketika hasilnya false. Dan ini boleh kita hapus. Dan tadi si data udah ya, mana si input udah. Kemudian kita kopikan lagi. Jangan lupa untuk yang bagian bawah namanya footer. Oke, kita save. Nah, sekarang kita kembali lagi ke view masing-masing. View si input data dulu deh. Ini boleh kita hapus bagian body karena udah kita panggil dari folder elemen yang nama filenya head.php. Oke, kemudian si body ini juga udah boleh kita hapus, dan si ini kita pindahkan ke di bawah legend aja. Di bawah legend, kemudian kelasnya kita buat juga kelas button. Kita bisa copy aja si data ini, input mana sih? Nih, kelas. Bukan, nih kelas btn info. Oke, kita save. Kemudian kita input barang. Ups, ada yang error nih. Ada yang error on variable data line 25 ke data line 25. Nah, iya dong, si data nggak dia tahu. Sekarang kita panggil dulu sdata title. Nih, kemudian kita buat sini ini untuk si input data ya, barang. Oke, untuk si update tambah lagi sdata title. Kita buat sini update data barang. Oke, jangan lupa titik koma. Kita save. Nah, sekarang ketika kita refresh, apa yang terjadi? Nah, sudah berhasil ya. Nah, si submit belum berubah ini. Kita harus buat di submit juga input data, kelasnya btn info juga, atau primary. Oke, isi submit, misalnya kita submit toge, jenis barangnya sayur, kemudian harganya 2000, kita submit. Nah, sudah ada si toge dan kita bisa hapus. Nah, sekarang untuk bagian update. Nah, bagian update belum kita bagusi ya ke bagian update. Nah, bagian update boleh kita hapus yang sebelah sini. Kemudian ini juga kita hapus bodinya. Nah, kemudian si tombolnya ini kita pindahkan ke bagian di bawah legend dengan kelasnya itu kelas btn info juga. Mana nih? Kelas btn info, kemudian untuk tombolnya kita pakai kelas btn primary. Oke, kita save dan kita lihat hasilnya. Refresh. Nah, update sudah ada, data barang kok kita pencet ke data barang, dia kembali ke data barang. Kita update, minyak makan kita ubah jadi minyak goreng, jenisnya dapur, kita submit.
Nah, minyak makan sudah berubah menjadi minyak goreng dan kita bisa hapus. Atau kita bisa tambahkan data yang lain, misalnya wortel, kemudian jenis barangnya sayur, dan harganya 75.000. Oke, submit. Oke, jadi gitu aja video tutorial kali ini. Kita sudah menerapkan style dari Bostride dan kita juga sudah atur sedikit rutes kita. Jadi buat teman-teman yang pertama kali datang di channel ini, silahkan like dan subscribe channel ini. See you next video. Thank you.